Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat dan YouTube, doa 2 menit waktu setelah sholat maghrib hingga masuk waktu isya adalah salah satu waktu istimewa. Karenanya waktu ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Di dalam kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya, Sayyid Abu Bakar bin Sayyid Muhammad Syato menjelaskan bahwa waktu antara sholat maghrib dan isya termasuk waktu yang mulia dan utama. Karenanya sangat dianjurkan mengisinya dengan amalan-amalan yang baik dan tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat menyebabkan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di waktu ini disunahkan untuk memperbanyak melakukan sholat sunnah, membaca Al-Quran dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antara bacaan zikir yang sangat dianjurkan dibaca di waktu antara maghrib dan isya, tepatnya setelah kita selesai sholat maghrib, serentak dengan bacaan zikir lainnya, dianjurkan membaca zikir ini. La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kita agar melazimkan zikir ini sebanyak 10 kali setelah selesai sholat fardu maghrib. Yang sanggup melakukannya akan mendapatkan penjagaan Allah dengan mengirimkan malaikat menjaga kita. Dituliskan bagi kita 10 kebaikan, dihapuskan 10 keburukan, dan mendapatkan pahala memerdekakan 10 orang budak hamba sahaya. La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dibaca 10 kali setelah sholat fardu maghrib. Para sahabat channel YouTube doa 2 menit, Imam Nasai meriwayatkan hadis yang bersumber dari Sayyidina Umar bin Syabib As-Sabai bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man qala, siapa saja yang membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, asyra marrat ala isril maghribi," membacanya sebanyak 10 kali setelah surat fardu maghrib, ba'atsallahu lahu maslahatan yahfazunahu minasyaitani hatta yusbiha, maka Allah akan mengirimkan malaikat yang akan menjaganya hingga pagi hari. Wa kutiba lahu biha asyra hasanatin mujibatin wa muhiyya anhu asyru sayiatin mubiqatin wa kanat lahu ka'adali asyri riqabin mu'minatin. Dicatatkan baginya 10 kebaikan, dihapuskan 10 kejelekan, dan mendapatkan pahala memerdekakan 10 orang budak hamba sahaya. Para sahabat channel YouTube doa 2 menit, di samping itu kita dianjurkan memperbanyak membaca Al-Quran. Di antaranya dianjurkan membaca surah Yasin, surah Al-Waqiah, dan surah Mulk setelah kita selesai sholat fardu maghrib
atau tepatnya masih di waktu maghrib sampai menjelang waktu isya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang anjuran membaca surah Yasin setiap malam. Man qara'a Yasin fi yaumin wa lailatin ibtigha'a wajhillahi ghufira lahu. Siapa saja yang membaca surah Yasin pada suatu hari atau suatu malam, niatnya mengharap ridha Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Demikian pula surah Al-Waqi'ah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qara'a suratal waqi'ati fi kulli lailatin lam tusibahu faqadun abadan. Barang siapa membaca surah Waqi'ah setiap malam, maka tidak akan mengalami kemiskinan selama-lamanya. Adapun surah Al-Mulk atau surah Tabarak, yakni surah penyelamat dari siksa kubur. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, hiyal mani'ah hiyal munjiyah tunjihi min azabil qabri. Dialah surah Al-Mulk, surah penghalang dari siksa kubur. Dialah surah Al-Mulk, surah penyelamat yang menyelamatkan dari siksa kubur. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulku kulla lailatin mana'ahu Allahu biha min azabil qabri. Barang siapa yang membaca surah Tabarak pada setiap malam, maka Allah akan menyelamatkannya dari siksa di alam kubur. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, demikianlah amalan-amalan yang dianjurkan dilakukan pada waktu antara maghrib dan isya. Semoga kita diberi kekuatan untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat diamalkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.